brand baru ini butuh yang namanya traffic generation. Kenapa gitu kan? Karena nih, kalau nggak ada orang yang mampir ngeliat produk kita, brand kita gitu kan, siapa orang yang mau tahu gitu? Kalau kita tuh menyediakan jasa A, jasa B, jasa C. Iya. Makanya kalau kita ngomongin tadi secara keseluruhan gitu kan, dalam kurun waktu, ya mereka berarti kurang lebih 3 bulan lah, 3 bulan jalan gitu kan. Dengan budget 40 juta itu tadi, returnnya mereka di angka 200 jutaan. Nah itu udah jadi hal yang efektif buat mereka karena itu terbukti oke gitu. Dibandingkan dengan mereka nih sebenarnya tanpa arah, nggak tahu mau kemana gitu. Nah, itu sebelumnya gini Ki, waktu dia boncos gitu ya, sebenarnya salahnya di mana gitu? Nah, kalau kesalahan setupnya ya sebenarnya teman-teman tuh kadang lupa mereka ngiklan itu buat apa? Objektifnya nggak ada. Pokoknya mungkin mereka hanya iklan gitu, tapi Nah, mungkin goalsnya nggak ketemu apa gitu. bener, kadang gitu. Jadi yang teman-teman lupa nih, kadang kalau kita nge-build brand ya, terutama brand baru gitu kan. Brand baru ini butuh yang namanya traffic generation. Kenapa gitu kan? Karena nih, kalau nggak ada orang yang mampir ngeliat produk kita, brand kita gitu kan, siapa orang yang mau tahu gitu? Kalau kita tuh menyediakan jasa A, jasa B, jasa C. Iya. Karena itu nggak ada yang lihat, ya otomatis penjualannya nggak ada dong. Nah, kesalahannya mereka adalah ketika setup brand baru di awal, mereka langsung coba untuk jualan. Berarti hard selling ya? Hard selling. Oh. Itu salah, dan itu salah kaprah. Iya. Kalau kita ngomongin, ya bisa dibilang lah, kalau sekarang nih dunia digital marketing, siapa yang punya traffic, itu dia yang pegang sales, pegang kuncinya. Gak mungkin enggak. Pasti Karena, dapat sales ya. nah itu, karena di mana-mana, kalau kita mau ngomongin brand gitu ya, brand yang besar, karena visibilitasnya mereka tuh tinggi. Jadi cuman tinggal contoh simple lah. Kalau dari company Indonesia deh, kita ngomongin Paragon Corp. Itu dulu orang nggak ada yang tahu Paragon itu siapa gitu dan apa gitu kan, nggak ada yang tahu kalau ternyata itu adalah sebuah perusahaan ya yang besar gitu kan di Indonesia, yang mempunyai banyak brand, yang sudah meluncurkan brand-brand yang luar biasa sekarang. Kalau kita ambil contoh CAF deh, produk CAF baru-baru muncul aja, kita nggak tahu itu produknya siapa, produk apa nih kan. Kita cuma taunya oh ini ternyata cuma sabun. Ya sabun muka. Awalnya kan sabun muka, buat dibuatnya kayak gitu. Buat pria gitu ya. Nah, awalnya kan kayak gitu. Kenapa harus pilih CAF gitu kan? Kenapa nggak yang lain? Padahal yang lain banyak gitu. Brand-brand yang lain itu cukup banyak. Kalau kita ngomongin brand-brand yang sudah eksis ya, kayak Garnier, terus Biore dan kawan-kawannya itu cukup brand-brand lama ya. Nah, mereka penguasa pasar bahkan dibandingkan produk barunya dari Paragon nih, CAF ini tadi. Cuman nih kan, karena cara mereka nih masif gitu. Ada nih di setiap rak-rak Indomart, Alfamart seperti pasti itu. ada tuh. Mereka jalur distribusinya dari offline dulu. Nah, tapi kan ketika mereka masuk ke online gitu kan, jebret, oh ternyata campaign-nya mereka banyak. Nah, dari situ tuh penjualannya mereka terbentuk. Awalnya memang di mana-mana kalau kita nge-build bisnis, nggak mungkin lah kita langsung untung kan. Iya, betul. Pasti ada ruginya dulu, dan ruginya nih kita bisa covernya berapa lama. Tapi dengan strategi yang bagus gitu kan, CAF akhirnya bounce back, dan mereka juga jadi salah satu penguasa pasar kalau kita ngomongin sekarang. Bagus sih, gue juga salah satu yang kena juga nih. Usernya ya? Usernya juga kena. Gue juga masalahnya. Jadi yang gue tahu itu dia itu banyak di minimarket lah ya, gitu kan. Udah ada nih apa gitu kan. Abis itu baru dia serang secara online. Nah, itu. Udah makin kena kan. Makanya jadi kayak makin terasa sama produknya. Betul. Jadi memang langkah pertama nih teman-teman kalau mau setup sebuah brand baru gitu, tingkatin visibilitasnya. Tapi jangan lupa kalau kita cuma ningkatin visibilitasnya aja, kunjungan ke tokonya atau barangkali ke sosial medianya gitu kan, teman-teman juga harus menyiapkan sebuah offering baru. Jadi udah disiapin step-stepnya nih nantinya untuk mereka. Oh oke, tanya dulu lah produknya apa ini manfaatnya apa gitu kan, baru nanti convert ke sales.
nggak mungkin dong dari langsung 10.000. sales gitu ya. Nah, Mungkin ya. nggak mungkin kita tiba-tiba langsung tembak ke sales. Bisa-bisa aja teman-teman. Tapi sampai kapan gitu kan? Iya, ya. Dan nggak mungkin teman-teman tuh bisa, simpel lagi nih, nggak mungkin nih teman-teman bisa langsung jualan dengan budget ads. Kita kalau ngomongin ads ya, ads 10 juta langsung dapat 200 juta tuh nggak mungkin. Ada tahapannya ya. Ada tahapannya. Nah, kalau ngomongin berkaca dari brand yang tadi ya, yang affiliate handle gitu kan, ditanya nih, apakah si 30 juta ini tadi yang boncos berperan ke 200 jutanya nggak? Nah, itu ya. Jelas Jelas jawabannya pasti. Karena nih, dari 30 juta yang dikeluarkan oleh brand tersebut, nggak mungkin kan, nggak ada orang yang sebenarnya tertarik. Nah, cuman kesalahannya adalah dia cuman ngejalanin iklan aja tanpa tahu kolamnya nih setelah ikan-ikannya pada masuk dikemanain. Iya, mau gitu diapain loh. tuh. Nah, makanya dari situ kita bantu kan buat mereka lebih convert lah bisa dibilang. Nah, habis itu baru tuh ada penjualannya. Dan itu cukup lumayan gitu. Nah, tapi gue pernah lihat juga Ki ya, satu brand ya bentar barang-barang China gitu ya, kayak sebenarnya salep encok, salep apa gitu ya, itu kayak hard selling banget sih sebenarnya ya. Di sini ada, di sana ada, diskon gitu kan. Oke. Tapi gue lihat itu kayak lumayan laku ya. Dia tanpa ini loh, maksudnya pengenalan dulu, awareness tuh langsung aja. Pokoknya salep ini bisa menyembuhkan encok apa-apa gitu kan. Ya, Itu bisa juga begitu. bisa. Cuman kan effortnya ya bisa dibilang ya. Karena memang ya kalau kita ngomongin modelan salep kayak gitulah mas. Ketika mereka goes to digital ya, kita ngomongin ya, nggak mungkin dong mereka tuh spare budget iklannya kecil. Pasti gede ya. Pasti gede. Kalau dengan strategi yang sama, mungkin aku bisa ngomong salah satu brand yang teman-teman tahu, Skintific. Iya, betul. Awal mereka masuk ke Indonesia, iklannya di TikTok, di Instagram seberapa besar? Teman-teman pasti ketika nge-scrolling di TikTok, minimal sekali itu pasti ngeliat iklannya dari Skintific. Makanya Skintific sampai sekarang itu masih di puncak dan bahkan ya menjuarai gitu beauty di Indonesia terutamanya. Karena memang ya sebesar itu mereka ngiklan nih untuk konversinya ke sales. Tapi memang bakar duitnya Banyak juga ya. banyak. Nggak mungkin teman-teman UMKM, pebisnis baru gitu kan, kuat modelan seperti itu nggak mungkin. Dia tuh pasti lihatnya akan long termnya seperti Nah, apa ya. Kalau benar. yang salep itu gue lihat sih kayak nggak long term gitu. Jadi misalkan Ya. dia one period ya, 1 kuartal atau 2 kuartal gitu kan. Ntar setelah itunya habis ya udah mungkin dia akan dagang yang lain lagi gitu. Nah gitu, karena memang kalau itu sih kita ngomonginnya momentum ya. Momentum sebenarnya. Mereka kejar momentum kan. Karena produk-produk ya bisa dibilang lah, produk-produk yang nggak jelas, ini tuh kadang mereka cuma ngejar margin yang tinggi di awal, habis itu hilang. Apalagi mereka nggak punya brand yang spesifik gitu, nggak ada nggak membawa nama brandnya sendiri itu. Berarti Hati-hati emang tujuannya begitu ya. Bener, karena memang tujuannya mereka ya ngebuat market yang penting ada aja, ada yang beli gitu kan. Ketika udah ada yang beli udah, mereka nggak bakal ngerawat marketnya. Iya, soalnya produk itu yang gue perhatiin kayak menghadirkan solusi baru nih buat orang yang sakit apa keceklek gitu kan. Padahal sebenarnya kita ada produk yang sudah umum juga dipasarkan kayak di pasaran kayak counter pain gitu. Betul. Malah bukan benefit kalau kita pakai tuh manfaatnya jauh lebih bagus counter pain sebenarnya. Iya. Gitu kan. Gue pernah ngetes juga. Kok gini doang sih? Cuma iklannya masif banget kan. Buka TikTok ada, buka di Shopee ada gitu loh. Masif banget tuh kayak gitu. Model-model produk kayak gitu tuh mas, kita di iMers ya, internet marketer itu tuh biasa sebutnya hit and run, simpelnya. Jadi ketika kita udah nge-hit marketnya nih, produk habis, kita lari udah. Ganti Kita barang tinggal lain. ganti produk baru lagi. Biasa kayak gitu. Itu bisa juga ya dijalanin pengusaha ya. Ini tapi tipe Bisa, bisnisnya hit bisa. and run ya. Bisa, Bukan tapi tipe yang bangun brand ya. betul. Karena kalau kita ngomongin produk hit and run ya, terutama kalau kita ngomongin iklan gitu kan, produk hit and run ini cukup banyak. Kalau kita ngomongin ke platform Meta ya, di platform Meta, platform TikTok barangkali teman-teman juga pasti ada, misal ada setup satu toko nih kan, entah di platform apapun gitu.
dia stok misal 1.000 gitu. Udah diiklanin secara masif. Yang penting dapat margin aja, entah itu tipis. Ya udah, yang penting produk habis, Selesai. ganti lagi, produk habis, selesai, ganti lagi kayak gitu. Nah, kalau kita ngomongin ke landing page to WhatsApp gitu kan, wah, rata-rata pemainnya kayak gitu, Mas. Jadi memang hit and begitu run, ya. benar. Jadi emang bukan, saya nggak ngomongin produk ini tuh terutama LPWA ya. Sebenarnya bukan untuk ke brand, bukan. Banyak juga brand yang menerapkan hal yang demikian. Cuman gitu kan, kalau dari porsinya gitu, mungkin brand sekarang lebih cenderung ke marketplace sebenarnya. Dibandingkan mereka move ke landing page WhatsApp karena terlalu effort. Oh, terlalu effort Secara ini ya, secara apa namanya, secara bisnis modelnya ya. Karena prosesnya panjang. Jadi dari calon customer, dia masuk ke ngelihat kontennya, dari konten masuk ke landing page-nya, dari landing page mereka konsultasi chat di WhatsApp, dari WhatsApp tektokan sama CS-nya, habis itu deal, baru tuh mereka nunggu sekian hari untuk produknya itu sampai ke mereka. Agak lebih panjang prosesnya. Betul. Sedangkan kalau teman-teman mainnya ke marketplace, itu biasanya cuma dari konten, langsung check out aja di marketplace, nggak perlu konsultasi, atau bisa chat adminnya di situ, syukur dibalas syukur enggak gitu kan. Habis itu udah teman-teman langsung terima aja. Bedanya itu aja. Cuman kalau ditanya apakah landing page to WhatsApp biasanya powerful, sangat. Karena juga lebih spesifik kan, Mas. Kan nggak mungkin nih. Yang jadi pembeda sih biasanya gini. Kalau kita ngomongin bisnis di marketplace sama bisnis di WhatsApp ya, terutama website dan landing page gitu kan. Kalau kita ngomongin di marketplace, distraksinya banyak. Apa tuh distraksinya? Contoh gini, kalau teman-teman misal nih mau ngebeli laptop gitu, di toko satu gitu kan, teman-teman udah cek, oke, harganya nih, misal harga 11 juta. Teman-teman cuma tinggal turun ke bawah, deskripsi bawah lagi dikit, nah itu udah pasti ada laptop-laptop yang lain. Di toko yang berbeda. Jadi kita langsung lihat pembandingnya ya. Nah, betul. Jadi dengan cara seperti itu menciptakan sebuah distraksi, teman-teman. Dan rata-rata pembeli itu di level consideration dulu. Ketika sudah masuk ke tokonya. Karena ya nanti nih mereka compare dulu dengan produk yang lain, compare dulu dengan toko yang lain, harganya apakah jadi order atau enggak. Ya kita nggak tahu berapa lama prosesnya. Tapi ketika menggunakan landing page, entah itu ke WhatsApp atau langsung check out gitu ya. Ketika konten ini sudah diklik nih sama calon customer gitu kan. Nah, langsung tuh dia masuk. Oke, ngebaca ini yang dia butuhin ada atau enggak. Ketika mereka nggak convert, mereka langsung exit. Itu akan jadi sebuah consideration. Bedanya karena mereka lebih fokus, difokuskan untuk satu produk aja gitu kan. Nah, ini rasionya tuh mereka check out jauh lebih tinggi. Dan narik customernya tuh jadi lebih spesifik ya. Benar. Yang suka produk itu gitu kan. Betul. Yang membutuhkan produk itu aja, biasanya dia langsung masuk. Langsung masuk, langsung convert. Apalagi ya produk-produk solusi lah bisa dibilang. Itu lebih oke ya. Karena kalau kita ngomongin angka nih kan, buat teman-teman yang suka sama angka gitu, LPWA itu salah satu media konversi yang masih cukup tinggi ya, bisa dibilang. Kalau kita ngomongin rasio conversion rate, nah ini konversinya tuh berapa persen? Kalau rata-rata kita ngomongin di beberapa platform, on average di Indonesia itu sekitar 10 sampai 15%. Rata-rata conversionnya. Tapi kalau buat beberapa bisa dibilang produk tertentu lah yang cukup oke gitu. Rata-rata tuh sekitar di 20 sampai 30%. Itu cukup tinggi. Dibandingkan nih kalau kita ngomongin dari marketplace ya. Marketplace itu conversion rate-nya sekitar 1-2%, 3% itu udah cukup bagus sebenarnya. Gitu. Jadi ibaratnya gini ada plus minusnya ya. Betul. Antara di LPWA terus di marketplace. Nah, mungkin
satu pertanyaan yang terakhir nih, Ki ya. Hmm. Bikin landing page itu gampang nggak sih? Atau lebih mudah membuat website gitu? Nah, kalau ngomongin ya gampang mana gitu kan, jelas lebih gampang landing page. Karena landing page kita cuma butuh beberapa gambar aja, beberapa image nih kita pasang di platformnya, terus kita kasih tombol di situ, kelar. Tombol aksinya gitu ya? Tombol aksinya, entah itu mau teman-teman check out atau langsung chat ke WhatsApp gitu. Itu lebih mudah dibandingkan nih kita nge-build sebuah website gitu kan. Kalau website sendiri ya kita butuh hosting. Iya. Terus kita harus ngebeli lagi pluginnya. Terus kita harus setup dulu tampilannya seperti apa dari home, apalagi blog Isinya dan gitu kawan-kawan. Wah, isinya banyak rentetannya. Tapi kalau diomongin apakah itu bagus, cuman penempatannya bukan untuk jualan secara langsung. Mungkin kalau untuk company profile lah sekarang kita ngomonginnya, itu cukup bagus. Untuk pengenalan ini sih ya, mungkin produk atau perusahaan tersebut. Benar, itu cukup bagus. Cukup bagus ya. Cukup bagus. Nah, berarti ya inilah salah satu ilmu ya teman-teman tentang website, landing page kayak gitu. Nah, mungkin nanti kalau di kita affiliates kan kita adalah tadi belum gue sampaikan ya, kita adalah sebuah agensi digital marketing. Kita biasa bantu para UMKM atau internet marketers untuk memaksimalkan penjualannya, dan kita juga salah satu mitra resmi dari Snack Video nih teman-teman. Nanti kalau ada misalkan pengen coba juga ya beriklan melalui kita, itu bisa. Terus nanti kalau mau tanya-tanya soal landing page, kita bisa bantuin juga ya. Aman Ya, kita nanti bisa bantu. Nah, mungkin sesi kita sampai sini dulu nih Ki ya. Okay. Thank you banget nih udah Thank kasih you, banyak insight gitu ya. Nanti teman-teman bagi yang pengen bertanya silakan tulis di kolom komentar ya, atau nanti mau cari tahu juga tentang tentang jasa kita gitu ya, itu juga nanti bisa tulis aja di kolom komentar, nanti ada tim kita yang akan menghubungi. Oke, sampai ketemu lagi nanti di konten berikutnya. Thank you teman-teman. Thank you.